Oke, kita mulai aja, Kak. Udah 2 menit lagi nih, kurang dari jadwalnya. Kita jadwalkan setengah 3 ya. Tapi nggak 3. apa-apa, kita start aja 2 menit Ya. nih. Start 3 sampai jam Sampai selesai. sampai selesai. Ya, yang penting Siap. kita puas menyampaikan kepada kawan pajak semua tentang aturan-aturan pajak terbaru. Siap, Mas Selamat Billy. siang kawan pajak, bertemu kembali dengan tim penyuluh KPP Madya Bandar Lampung. Dan kali ini bersama saya, Billy. Saya Ramdan. Dan yang tema kita pada live IG kita kali ini adalah tentang PMK 64 tahun 2022. Nah, langsung aja kita mulai nih Kak Ramdan. Gimana Mas Kalau Billy? kita bicara PMK 64 berarti kita ini bicara tentang apa, Kak? PMK 64 tahun 2022. Ya. Ketika kita bisa berbicara masalah PMK 64 tahun 2022, berarti itu kita langsung membahas masalah pengenaan PPN Hmm, atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu, Mas Billy. barang hasil pertanian tertentu. Barang hasil pertanian tertentu itu diatur di PMK 64 tahun 2022. Jadi kalau Mas Billy nanya, Mas Billy misal punya keluarga nih, Hmm, hmm. ada jualan barang-barang hasil pertanian tertentu nih, Oke. nah itu diatur di PMK 64 mengenai pengenaan PPN-nya, Mas. Mengenai Nah, pengenaan PPN-nya atas atas penyerahan barang hasil tersebut. pertanian tertentu. Iya. Jadi Gitu merujuknya ya. sampai dengan detik ini merujuknya ke PMK 64 tadi. Oh gitu. Berarti kalau bicara penyerahan ada tarifnya, Kak ya? Ya, Terkait ada penyerahan tarifnya. BHPT tadi. Karena kan gini Mas Billy, sebenarnya Hmm, kan penyerahan barang hasil pertanian tertentu ini kan sudah diatur sebelumnya, tapi kan dengan mengikuti daripada perkembangan peraturan yang berlaku, ini kan berlaku. pajak ini sifatnya dinamis Mas Billy. Benar. Nggak kaku ya. Mengikutilah perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, maka dari itu peraturan-peraturan mengenai perpajakan termasuk diantaranya adalah pengenaan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu ini juga diatur. Nah, Hmm, itu. Jadi kalau ngomong masalah tarif di oke. PMK 64 ini sebenarnya diatur dua, Mas Willy. Ada dua. Ada dua tarif. Berapa apa aja tuh, Kak? Ah, dua tarif itu sifatnya wajib pajak dapat memilih. Salah satu di Jadi antara contoh dua kayak tadi. tadi, misal saya nih, Mas Billy, Hmm, ada usaha nih penyerahan barang hasil pertanian tertentu nih, yang tentunya Mas Billy ini pembeli pabrik misal. hmm, hmm. Nah, misalnya Mas Billy ini Saya dari pabrik pabrik ya. selaku pembeli nih. Ya. Nah, itu saya dapat memilih Mas, apakah Hmm, tarif yang digunakan itu tarif yang berlaku normal, yakni 12% yang dihitung dari dengan oke. DPP nilai lain, Tarif PPN sekarang ya, ya Kak ya. tarif PPN yang berlaku saat ini, atau dengan tarif 1,1% 1,1. Oh dari gitu. mana 1,1 dari nilai penjualan. Jadi sifatnya milih. Jadi jangan sampai harus harus Oh, menggunakan tarif ini, enggak. Tapi itu pilihan wajib pajak. jadi kawan pajak jadi tahu ya, di PMK 64 ini kita bisa memilih ya Kak Ramdan Ya ya, apakah benar, kita mau menggunakan tarif normal sesuai dengan tarif PPN saat yang ini berlaku. atau tarif 1,1 yaitu tarif apa Kak namanya? Besaran tertentu ya Kak Tarif ya. besaran Tarif tertentu. besaran tertentu. Oh gitu. Jadi kita bicara PMK 64 berarti kita bicara tentang tarif pajak pertambahan nilai bagi penyerahan barang hasil penyerahan barang hasil pertanian tertentu yang tarifnya bisa kita pilih menjadi 1,1 atau kita tetap memakai dengan tarif saat Normal, ini, tarif normalnya normal saat ya. ini. Oke, kalau gitu mungkin ada nggak Kak perinciannya di PMK itu? Barang-barang hasil pertaniannya apa aja sih yang Ya, masuk? Jangan-jangan ada yang nggak masuk atau pokoknya semuanya hasil pertanian deh gitu kan? ya. Mengenai perincian barang-barang hasil hasil pertanian tertentu ini diatur di PMK 64, tepatnya di lampiran. Itu banyak banget Mas Willy. Banyak banget Cuman ya. kalau yang sering kita berdua nikmati nih, apa itu? Komoditi di Lampung. Kopi. Kopi Ya. dong, jelas. Kopi merupakan salah satu contoh yang diatur di lampiran PMK 64 tahun 2022, yang merupakan salah satu contoh daripada tadi barang hasil pertanian tertentu, di mana Mm-mm. pada saat penyerahannya, pada saat penjualannya itu dapat menggunakan tarif 1,1%, Oke, atau wajib pajak tetap dapat menggunakan tarif normal yang berlaku saat ini. Jadi baik. untuk
dipertegas lagi juga nih Mas Billy mungkin ya. Untuk yang tarif 1,1 ini dapat digunakan oleh penjual Penjual juga bisa. penjual barang hasil pertanian tertentu itu ke pabrikan Mas. Mm-mm. Jadi mekanismenya ketika wajib pajak yang menyerahkan barang hasil pertanian tersebut, artinya si penjual Mm-mm. itu dia eh, ketika menjual kepada pabrikan Betul. itu sifatnya PPN-nya dipungut oleh si pembeli. Oh, bukan uang dia. Bukan, jadi kan kita kembali lagi kepada konsep pajak pertambahan nilai yang kita kenal dengan PPN. Pajak pertambahan nilai itu kan sebenarnya sifatnya adalah pajak konsumtif Mas, Iya, di betul. mana pajak tersebut ditanggung oleh siapa? Oleh Oleh si yang konsumen terakhir. menikmati. Iya. Nah, jadi bukan uangnya si penjual nih, tapi Mm-mm. ditanggung sama si pembeli. Tapi Itu dia kawan pengenaan pajak. pemungutannya, Mm-mm. penyetorannya ketika wajib pajak menggunakan tarif 1,1 dan satu lagi syaratnya diserahkan kepada industri atau pabrikan, misalnya ke pabrik pengolahan kopi ya, Mm. itu wajib pajak umum 1,1, PPN-nya itu bukan lagi tanggung jawab si penjual untuk menyetorkan kas negara, tapi Gitu ya, Kak, ya? melalui mekanisme pemungutan PPN di mana yang bertanggung jawab atas penyetoran tersebut adalah pihak Pabrikan, pembeli, dalam hal pembelinya. ini pabrikan tadi. Oke. Nah, bedanya apa nih dengan yang 11%, yang 12% tarif normal nih? Benar, kawan Nah, pajak harus tahu tuh, Kak. Ya, mekanismenya kalau wajib pajak tetap memilih menggunakan tarif normal, maka penyetoran PPN-nya itu tetap yang bertanggung jawab siapa? Adalah pihak penjual. Nah, jadi di sini ada dua perbedaan ya Mas Billy ya. Oke, Nah, ada kan dua gitu perbedaan ya. Ya. Yang pertama tadi, kalau kita pakai tarif 1,1, berarti nanti yang bertanggung jawab sama pembayarannya adalah dipungut oleh pabrikan atau Ya, pembeli. betul. Tapi kalau kita pakai tarif normal nih, kawan pajak masih tetap pakai tarif normal dan menyerahkan barang hasil pertanian tertentu, berarti kita sendiri yang bikin faktur dan melakukan penyetoran atas PPN terutangnya sebesar 11%. Gitu kan, Kak Ramdan ya? Benar, karena pada prinsipnya ya kita sampaikan juga ke teman-teman ya. Mm-mm. Pada prinsipnya PPN itu adalah pajak konsumen yang dititipkan ke kita selaku Betul. penjual. Jadi kalau kita diamanahkan untuk PPN ya sudah sangat sewajarnya dan seharusnya kita menyampaikan amanah tersebut, kan kurang lebih gitu ya. Iya, jadi jangan diambil tuangnya kawan pajak ya. Kalau sudah dititipin dari pembeli, ini jatahnya PPN, jatahnya negara, segera setorkan kas negara. Ya, itu tadi Mas ya, ingat kalau menggunakan tarif normal. Tapi kalau menggunakan 1,1, siapa yang mungut? Pabrikan ya, Pabrikan. pembeli. Yang berkewajiban bertanggung jawab atas penyetorannya siapa? Pembeli atau pabrikan. Pembeli atau pabrikan Jadi ya. si penjual ngapain? Penjual cuma bikin faktur dong nggak berarti? Ya, yang kalau penting bahasa bikin kita faktur. dunia usaha atau apa? Invoice ya. Bikin invoice, benar. Invoice yang diakui negara di Undang-Undang Perpajakan adalah faktur. Faktur pajak. Diterbitkan di mana Mas Billy? Diterbitkan di mana Kak? Di Kortex ya. Sekarang. Kalau dulu di aplikasi lama. Makin menarik nih ya, kayaknya makin hangat nih pembicaraan kita nih. Jadi buat kawan pajak juga yang mau bertanya ya, mengajukan pertanyaannya terkait dengan PMK yang kita sekarang bahas, PMK 64 tahun 2022, silakan buat kawan pajak untuk komentar aja langsung ke live IG kami di Pajak Madya Bandar Lampung. Oh ya, Mas Billy, mungkin ada juga nih. Kenapa sih kok pemerintah kita menyediakan dua tarif ya pilihan? Kenapa tuh Kak? Kepada Kira-kira wajib filosofisnya pajak nih gimana nih? Nah, ini. Bisa dijelasin nggak? Jadi kenapa kok ya kurang lebih ya ini sebenarnya fasilitas kepada pelaku usaha. Betul. Dengan tadi konsep PPN adalah pajak yang ditanggung oleh pembeli, siapa? konsumen oleh pembeli terakhir. atau konsumen. Dengan tarif 1,1 maka cash flow daripada si pabrikan ini dapat lebih terjaga. Oh. Karena dia hanya menyiapkan dana 1,1 atas pungutan PPN tadi. Gitu. Nah, tarif normal dulu 11% ya. 11. Sempat 10%, jadi 11%, 12% akan tetapi nilai realnya tetap 11% yang berlaku saat ini kan, nilai realnya. Kalau tarifnya tetap 12% Mas. Tapi penghitungannya kan ada menggunakan mekanisme DPP nilai lain ya. DPP nilai 11 lain per 12 dari harga jual kali 12%, ya nilainya tetap aja balik aja ke 11 lagi. 11%. Nah, itu artinya apa? Si pembeli secara secara cash flow ya kan beda nih. Mas Billy menyiapkan dana lah ya untuk penjualan, untuk pembelian tersebut, dana 11% dengan
dengan yang hanya 1,1. mencapai 1,1, kira-kira nih lebih ringan yang mana? Lebih ringan 1,1 dong dari harga. Kan gitu ya. Ditambah 1,1 berarti setidaknya ada hemat 9,9 Ya, itu. ya. Jadi di Cash sini flow kan kita yang cash bisa kita flow si simpan. pembeli. Nah, diharapkan dengan adanya PMK ini, pemerintah mengharapkan perputaran cash flow daripada pembeli ini, terutama pabrikan-pabrikan besar itu dapat lebih bermanfaat. Untuk Nah, barang gitu. hasil pertanian Yang tertentu tadi pertama. Kak ya. Yang kedua, penyederhanaan. Dari sisi gitu. penjual juga dia tidak perlu lagi harus memikirkan mekanisme PKPM, Mas. PKPM, pajak keluaran, pajak masukan. PK itu adalah PPN pada saat dia jual. Si tadi yang jual barang hasil pertanian tertentu tadi sama PM. Kenapa? Karena rata-rata, Mas, supplier atau penjual barang hasil pertanian tertentu ke pabrikan ini siapa? Ini rata-rata teman-teman pengepul. Ya, di mana pengepul ini dapat barangnya dari mana? Petani-petani yang ada di sini. Rata-rata PKP bukan? Pastinya bukan. Nah, kan gitu ya. Berarti kan pada saat beli dia ada PPN nggak, Mas? Nggak ada. Nah, maka dari itu inilah bentuk penyederhanaan mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu tadi. Gitu ya Kak ya. Jadi ternyata nggak sembarang buat peraturan aja pemerintah kita ini, teman-teman ya. Harus dipikirin matang-matang, disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada saat kan ini. Gitu. Setelah itu dibahas sama anggota kita. Kan gitu ya. Iya. Dong. Jadi sekarang kita tahu nih Kak, semuanya adalah untuk kesederhanaan tadi ya Kak ya. Simplifikasi ya. Bahasa sekarang ya, bahasa anak-anak sekarang simplifikasi, Mas. Jadi lebih mudah nih buat pedagang yang awalnya mungkin berawal dari petani, ini komunitas-komunitas ya, dikumpulkan pada pengumpul di mana petani tadi adalah wajib pajak yang bukan PKP, sehingga mereka tidak perlu mendaftarkan dirinya sebagai PKP dan pembelinya juga tidak perlu memungut PPN atau dipungut PPN gitu kan. Dan nanti selanjutnya ke pabrikan, ketika pengepul tadi menjual barang hasil pertanian tertentu, maka akan dilakukan pemungutan langsung oleh pabrikannya. Karena pabrikannya udah pihak yang kita lihat pihak yang besar lah Kak ya. Sebagai pembeli yang perusahaan besar gitu kan. Nah, tambahan juga ini Mas, manfaatnya Mas, ketika barang hasil pertanian tertentu ini tadi ini disuplai ya si pabrikan ini dari si pabrikan juga bermanfaat banget ini Mas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena minimal data-data pembelian itu lebih clear dan lebih jelas. Dari sisi wajib pajak tercatat, dari sisi negara melalui administrasi perpajakan juga tercatat. Karena apa? Di faktur itu data-datanya ada. Betul. Jadi minimal dari sisi kan kita sering lah ya dapat informasi-informasi di luar sana. Baik. Yang ibarat kata kita udah laporan nih tapi kok masih ada aja terus yang ditanya sama orang pajak, itu kan sering ya. Nah, minimal dari sisi data pembelian sisi pabrikan, ini untuk pabrikan ya, itu minimal ada yang menjaga juga. Siapa itu? Ketika nanti data faktur pajak pembeliannya bagi pabrikan ini tercatat, barang masuk sekian nih Mas, kopi sekian ton, itu kan ada data semua dan diakui juga oleh pajak. Kenapa? Karena ada fakturnya. Maka dari itu kami menghibau juga nih bagi teman-teman supplier barang hasil pertanian tertentu, baiknya PKP, mengajukan permohonan PKP bagi yang belum. Betul. Kenapa? Nggak ada ruginya. Kenapa? Gini, PPN-nya tetap saja yang menanggung tadi adalah siapa? Pabrikan. Pembeli, yakni pabrikan, bukan uang kita si penjual. Kita tetap aja mau PKP dan nggak PKP, nggak ada ngaruh. Nah, kan gitu ya, nggak mempengaruhi nilai laba. Gitu kawan pajak ya. Jadi dua-duanya dari sisi pabrikan tadi data pembeliannya tercatat. Tentunya kan lebih kalau rapi. Perusahaan pembukuan di jurnal umum nih Mas Billy, ketika ada pembelian barang masuk itu kan dicatat Mas. Nah, mereka mencatat, negara juga mencatat. Melalui apa? Melalui faktur pajak tadi. Nah, untuk itu semua diharapkan tadi kawan pajak bahwasanya supplier ini diharapkan sebagai PKP. Nah, untuk masalah tarif dipersilahkan menggunakan yang mana. Boleh ya pilihan ya Kak ya, yang mana aja ya. Hidup pilihan Mas. Kalau bisa sih yang mudah, simple
dan Lebih. barokah. Betul. Gitu ya. Halalan toyiban ini Halalan kalau thayyibah wal kata-kata barokah. ustadz-ustadz yang ada di sekarang nih Kak. Iya, betul. Jadi kawan pajak nih yang ada usaha menjadi pedagang pengumpul atau supplier bagi pabrikan-pabrikan yang membeli barang hasil pertanian, itu disarankan sekali untuk mendaftarkan dirinya sebagai PKP nih kata Kak Ramdan tadi. Supaya apa? Supaya penjagaan bagi pabrikan dan pencatatan bagi kami juga di sisi perpajakannya juga lebih jelas dan terang. Ya. Oke Dari Kak, sisi penjual gimana, Mas? dari sisi penjual Ada gimana memang manfaatnya ya, Kak? enggak? Dari Negara penjualnya? ikutan juga catat kan? Karena kan ketika supplier tadi PKP ini, dia kan terbitin faktur pajak. Bikin Tentunya di faktur situ ada dong. harga barang, Iya. harga jual ya. Harga jual kan omset. Jadi wajib pajak juga ikut terbantu, Mas, Oh dalam iya. hal pencatatan omsetnya. Betul, 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 betul. Jadi nggak main tuduh lagi. Memudahkan Wah, pembukuan dia ya Kak ya. Iya, memudahkan pembukuan minimal dari satu item pencatatan daripada penjualan, satu item udah dibantuin negara. Iya. Apa itu? Rekapan faktur Faktur pajak yang pajaknya ya. diterbitkan atas setiap penjualan barang hasil pertanian tertentu tadi ke pabrikan. Iya. Saya Jadi penjual, saya sederhananya nerbit faktur kan, ada nilai jual, itu omset, Mas. omset itu. Tercatat Ah, kan, iya. tercatat. Jadi kalau kita lupa omset saya bulan ini berapa sih? Tinggal tengok aja. Rekap lagi aplikasi, aja rekap fakturnya. aja fakturnya. Oh, sekian. Berarti dari Wajar kan, Januari manusia sampai tempatnya Desember lupa dan salah. hilaf. Salah juga. Nah, itu Tapi kalau memang aplikasi ajan- tempatnya tempatnya apa ngecek. nih? Ngecek. Ada yang bantuin lah minimal. Iya, Kan berarti gitu kita ya. ada asisten pribadi Ada untuk asisten pribadi. menghitung omset kita dari bulan per bulan. Jadi kalau ditanya setahun, kalau kita sudah jadi PKP nih kawan pajak, udah tinggal lihat aja data faktur yang ada, tarik Iya, aja tuh Mas berapa. Willy. Totalnya faktur yang kita keluarkan itu adalah omset. Gitu ya Kak Ramdan Iya, ya. jadi dari sudut Gitu ya, kawan pandang pajak ya. manapun, baik penjual maupun pembeli tetap dapat manfaat ya atas penerapan pengenaan PPN ini dengan Banyak tarif banget yang bebas. manfaatnya berarti ya, Kak ya. betul. Banyak Kurang banget lebih manfaatnya dari sisi A, B, C semua dapat manfaatnya. Oke deh. Kalau gitu kalau kawan pajak ini Kak misalnya mereka udah sekarang gara-gara kita live IG nih, mereka jadi tahu nih karena kan kalau bisa pajak apa tagline kita Kak? Tadi kita lupa tahu. Iya, tadi Tagline sempat kita. dikasih tahu yang Iya. ini kita Kita contek aja harus ya. kita contek dulu nih Kak. Iya. Kita sebut dulu tagline kita. Selamat datang di IG Live. Bisa pajak, bicara santai pajak, karena dengan bisa pajak bikin sadar dan paham pajak. Oke. Belum Ini kompak nih kayaknya belum gini kita. kompak. Diulangin lagi nanti aja di IG Live Nanti aja. berikutnya ya. Karena Betul, insya betul, Allah betul. untuk IG Live kita di KPP Madya Bandar Lampung ini bukan hanya satu kali ini aja. Berapa Insya kali Allah, lagi, Mas Kak? Billy. Masih ada Continue. kontinuitas ya sampai akhir tahun nih. Iya, bukan hanya sampai akhir tahun. Insya Allah sampai Selama periode kita berikutnya. ada. Oh iya, Iya, siap. gitu. Gunanya apa? Ya itu tadi Mengedukasi sedikit tentunya. kita IG Live memang waktunya nggak sampai 10 jam Mas Billy ini ya paling nggak hanya beberapa menit ke depan, tapi minimal dengan waktu yang singkat ini kita dapat memberikan informasi lah minimal. Oh ada ini toh, oh ada ini, oh ternyata penyerahan barang hasil pertanian itu diatur ya PPN-nya Iya. gitu loh. Jadi kawan pajak segera iklankan nih live IG kami nih kegiatan ini dan akun sosial media sosial Instagram kita di Pajak Madya Bandar Lampung. Iya. Kembali ke PMK 64 Kak. Bukan ke laptop. Enggak. Enggak. Itu tukul tuh. Kalau kita udah tahu nih Kak. Ya. Oh, sekarang wajib pajak nih pada ngerasa nih, saya mau menyerahkan BHPT nih Kak. Barang hasil pertanian tertentu Iya. ya. Nah, kopi Terus, lah misal. Kalau gitu besok saya bisa langsung pakai tarif 1,1 ya Kak ya? Atau ada tata caranya? Gimana sih caranya supaya kita bisa pakai tarif 1,1 dalam hal kita memilih tarif tersebut? Silakan Kak Ramdan. Nah, ini kan bahasanya kondisinya wajib pajak memilih ya. Wajib pajak memilih dan menyimpulkan diri, menegaskan diri saya untuk penyerahan kopi. Nah, kopi salah satu contoh barang hasil pertanian. Ya, tertentu contoh tadi. aja. Tapi banyak yang lain ya Banyak, kawan itu pajak ya. lampirannya panjang. Ada tabu, ada ketela, panjang Ya, banget. Kita tentunya nggak bisa kita hafalin. Ya, Pun karena- kita hapalin, kita sebut habis waktunya setengah jam. Iya, benar. Karena toh ini juga bukan ujian yang close book ya. Bisa open book kalau lupa, kan gitu ya. Jadi Betul. ketika wajib pajak memilih menggunakan tarif 1,1, Mas Billy, Apa yang harus dilakukan? ini tentunya penerbitan faktur dengan menggunakan besaran tertentu ya. Harus ngapain dulu dia Kak? Berikutnya pada saat paling lambat pada saat
pelaporan faktur pajak, Oke. ya ini dalam SPT masa PPN. SPT masa PPN kapan Mas Billy? Jatuh Paling tempo lambat akhir bulan berikutnya. akhir bulan berikutnya. Berarti kalau ini tuh bulan September, jatuh temponya kapan Mas? Tanggal 31 Oktober. Oktober. Kalau Oktober 30 November karena Iya. 31 November belum Belum ada ya Kalau kan? Februari Disesuaikan terus aja dengan sampai tanggal setahun. kalender. Iya. pokoknya akhir bulan berikutnya ya, akhir ya. bulan. Pada saat SPT dilaporkan, itu wajib pajak di aplikasi yang kita gunakan saat ini, yakni sistem Cortex. itu wajib pajak dapat menyampaikan melalui elektronik. Itu ada layanannya, penyampaian pemberitahuan penggunaan Besaran tertentu untuk penyerahan barang Ya, hasil pertanian tertentu gitu. ini. Jadi Setelah menggunakan itu tujuannya ada Mas, Supaya apa tuh? kenapa kok kita harus memberitahukan? Kan gini, wajib pajak ini kan di Indonesia asas perpajakannya kan self assessment ya. Jadi kita sendiri nih. Iya, tentunya implikasinya apa Mas kalau self assessment itu? Ada pihak yang mengawasi. Kan gitu kan. Self assessment kan pada prinsipnya adalah wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Iya. Nah, implikasinya apa? Tentunya harus ada pihak yang mengawasi supaya pihak yang mengawasi ini tidak bertanya. Iya, betul. Maka dari itu diatur apabila menggunakan tarif 1,1, Besaran tertentu. ini kan di luar tarif normal berarti Mas Billy. Iya, Nah, benar. ketika sudah memberitahukan itu, si pengawas nggak perlu bertanya lagi. Kalau tidak ada pemberitahuan, Iya. pengawas nanti nanya, Iya, kenapa lu pakai 1,1 kenapa? nih? Sedangkan Iya. di PMK 64 kan diatur ketika menggunakan ini dia ada jangka waktu. Ya. Ada jangka waktu kapan paling lambat wajib pajak menyampaikan pemberitahuan itu. Oke. Ya ini pada saat laporan SPT untuk pertama kali wajib pajak menggunakan tarif 1,1 tadi. Baik, jadi kesimpulannya kawan pajak ya, kalau besok sudah mau pakai tarif besaran tertentu 1,1 bisa tuh. Yang penting kita datang dulu ke Cortex, kita berikan atau sampaikan pemberitahuan penggunaan tarif dengan besaran tertentu. Karena alasannya kita melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu yang sesuai dengan PMK 64 tahun 2022 bisa diberikan tarif spesial yaitu 1,1%. Ya. Terus kalau tadi kan dia milih nih Kak 1,1 atau 11. Dia saat ini sudah memberitahukan kepada DJP bahwa dia mau pakai 1,1. Dia bisa nggak Kak pakai tarif yang 11 lagi? Tarif normal ya. Ah, Kalau saya balik nyebutnya lagi. tarif normal lah ya. Balik ke di tarif luar. normal. Itu Bisa bisa ya? Mas Billy. Bisa ya berarti ya? Bisa bolak-balik ya? Bisa kembali ke tarif normal nih, nggak Oke. menggunakan 1,1 lagi. Lantas habis setelah balik ke tarif normal, apakah bisa balik lagi 1,1? Nggak bisa. Oh. Jadi cukup satu kali. Cuman sekali. Ya, nggak bisa bolak-balik tangannya ya. Oh gitu ya. Gitu ya. Kawan nggak pajak ya bisa. ingat ya, cuman bisa sekali Ya, lagi untuk benar. berubah pikiran. Kalau Ya. sudah pakai 1,1 terus mau pakai 11 lagi, ya berarti nggak bisa pakai 1,1 lagi. Karena gini Mas Billy. Kenapa tuh, ketika Kak? Misalkan saya penjual kopi ya tadi ya. Hmm. Saya memilih barang hasil pertanian. Saya memilih tarifnya itu 1,1 nih. Oke. Saya jual ke Mas Billy sebagai pabrikan ya. Nah, misal ini Mas, saya dapat kopinya ini ternyata dari pihak yang PKP juga. Tentunya kan saya ada dipungut PPN ya sama pesupplier saya ya. Iya. Nah, atas PPN tersebut saya nggak dapat kreditin Mas. Tapi tenang aja, walaupun saya nggak kreditkin, tidak dapat mengkreditkan pajak PPN yang pada saat saya beli, itu kita sebut pajak masukan ya Mas Oh Billy berarti ya. hal yang penting yang harus perlu dicatat Iya, juga. Berarti jadi bahan kalau pertimbangan. 1,1 berarti kita nggak bisa mengkreditkan PM ya? Kak? Iya, pada saat kalau kita pada saat kita beli, saya penjual Pada saat Mas Billy beli, pabrikan nih. Oke. Saya jual ke Mas Billy menggunakan tarif 1,1. betul. Saya dapat kopinya ternyata dari supplier yang bukan hanya petani saja. Ada Tapi juga PKP juga. Ada juga mungkin maklar juga yang sama kayak saya dan dia statusnya PKP juga. Tentunya karena penjual maklar teman saya tadi itu PKP, Bisa, dia kan bisa. wajib memungut kan? Wajib Wajib dong. memungut PPN kan? Betul, Artinya PPN yang saya bayarkan pada saat saya beli barang tersebut, kopi tersebut itu nggak bisa saya kreditkan. Wow. Tapi walaupun tidak dikreditkan di SPT masa PPN per bulan, atas PPN tersebut dapat dijadikan sebagai harga pokok pembelian. Jadi contoh nih Mas, Gimana tuh, 1 Kak? kilonya 10.000. Kan ada PPN-nya tuh. Ada. Nah, nilai PPN itu dapat dimasukkan sebagai nilai harga beli utuh. Jadi Harga kalau beli. 12%, kalau tarifnya 11% berarti kan
Kalau 11.100. 11.100 berarti benar. nilai beli saya adalah 11.100. 11.100. Nah, saya jual 13.000 kan gitu ya. Benar. Nah, dari situ walaupun kita nggak klaim di PPN, tapi tetap kita bisa klaim di SPT Mas, di SPT tahunan PPh saya. Kenapa? Karena omsetnya kan tetap nih Mas, tapi HPP-nya naik. Nah, karena saya nggak ngeklaim di PPN, kan itu Iya. uang saya nih Mas sebenarnya. Iya, kan nggak bisa dikreditin ternyata. Tapi saya bisa ajukan di mana di SPT Mas PPN dapat diperhitungkan. Karena apa? HPP tadi akan mengurangi, akan berpengaruh kepada nilai penghasilan itu. Nah, penghasilan itu dapat dari mana nih Mas Billy? Dapat dari omset dikurangi dengan HPP atau Dan biaya. dan biaya-biaya. Nah, ketika saya memasukkan unsur PPN di mana PPN tadi belum saya kreditkan di SPT PPN, belum saya klaim ya bahasanya ya. Belum. Maka penghasilan itu saya kan pasti akan berpengaruh, akan jadi lebih kecil, benar nggak? Benar. Ketika penghasilan lebih kecil, maka PPh-nya juga pasti akan menyesuaikan. Ya kan seperti itu ya. Gitu, Nah, gitu ya kawan pajak ya. jadi nggak ada ruginya ya, sebenarnya nggak ada, tapi di sini akan mempengaruhi nilai cash flow saya Cash flow saat sebagai itu ya. Iya, cash flow saya harusnya kan 1.100 itu ya bisa saya kreditin dong. Iya, Nah, tapi benar. karena saya menjual ke Mas Billy sebagai pabrikan, maka yang 1.100 ini ini jadi kayak saya nggak bisa memanfaatkan. Nah, maka dari itu patut dipertimbangkan juga kawan pajak ketika kawan pajak ini merupakan supplier ke pabrikan, dapat dipertimbangkan menggunakan 1,1 ketika suppliernya supplier si maklar tadi itu Iya. bukan PKP Tempat itu belinya dapat. ya. Tapi kalau beli sama misalkan tetap petani gitu. tapi kalau misalkan tetap nggak apa-apa kok, walaupun supplier saya sebagai maklar ini PKP, saya pakai 1,1 boleh nggak? Ya tetap aja boleh. Tetap boleh Nggak juga. masalah, Nggak iya. masalah. Tapi tadi tidak dapat dikreditkan PPN-nya. Iya. Tapi walaupun tidak dapat dikreditkan PPN-nya, tetap Bisa dapat dibiayakan. dibiayakan atau menjadi harga beli. Gitu ya kawan pajak ya. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya kalau seandainya kita mau pakai 1,1. Tapi silahkan ditimbang saja oleh wajib pajak itu sendiri mau pakai yang mana. Apakah kita mau pakai tarif 1,1 tapi nggak bisa mengkreditkan, atau kita pakai tarif 11 tapi takutnya pabrikan nggak mau, gimana? Kalau kita jualnya nggak bisa kan kita rugi juga ya. Gitu kan Kak Ramdan ya. Nah, ini jadi semuanya baik. Nah, gitu loh. Yang 11% baik ya, mohon maaf. Yang tarif normal PPN tuh baik, yang 1,1 juga nggak ada ruginya, kurang lebih gitu. Artinya dengan berlakunya PMK 64 2022 baik supplier maupun pabrikan, yaitu kita taruhlah itu menganggap ya tidak ada ruginya dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jadi mungkin yang perlu dipertimbangkan tadi adalah cash flow saat Hanya itu cash flow, cash Tapi flow kalau per bulan. dari perpajakannya sebenarnya nggak ada yang berubah ya Kak ya. Dalam setahun itu mana yang tidak bisa dibiayakan ternyata bisa dikapitalisasikan, yang tidak dikreditkan bisa dibiayakan. Benar. Oke, kayaknya udah sampai ke ujung pembahasan PMK 64 nih Kak kita Kak. Iya. Bahwa yang menggunakan 1,1 adalah penyerahan barang hasil pertanian tertentu dengan memberikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan serba-serbi manfaat yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ada satu tema lagi nih Kak kita sebelum penutup dari kegiatan live IG kita hari ini. Kita ada titipan dari pimpinan kita di DJP nih Kak untuk wajib pajak mempersiapkan SPT tahunannya. Oh iya. Karena kan SPT tahunan kita selanjutnya pakai Cortex nih Kak. Pakai Cortex ya. Kira-kira apa Kak? Ya, yang termasuk perlu tadi. Apa tuh Kak? Yang kalau misal saya nih supplier menggunakan tarif 1,1, saya kan harus terbit faktur karena saya PKP. Kalau nggak bisa ke Cortex gimana? Ah itu dia. Jadi sebenarnya obrolan kita ini relevan Mas Billy ya kan. Okay. Mas Billy tadi nyampein persiapan untuk SPT tahunan yang kapan kalau badan hukum dimulai Januari sampai dengan April jatuh tempo ya. 4 bulan. Nah, 2025 berarti pajak berakhir. 2026 ya. Benar. Nah, kalau orang pribadi tetap sampai dengan 3 bulan 3 ya. bulan setelah masa pajak terakhir. Nah, itu kan harus Cortex ya. Jadi yang perlu dipersiapkan berarti siapkan kawan-kawan pajak semua untuk pastikan ya untuk dapat mengakses Cortex. Jadi segeralah miliki akun Cortex. Akun Cortex. Kalau yang belum aktivasi silahkan melakukan aktivasi akun Cortex di sistem Cortex. Cortex.pajak cortexdjp.pajak.go.id. Jadi googling aja ya Mas Billy ya. Benar. Cortex aja. DJP. Cortex aja juga bisa tuh. Itu muncul ya. Itu muncul. Ingat yang patut diingat juga sama teman-teman karena ini kan banyak nih di internet ini link-link aspal asli atau palsu nih.
pastikan ada .pajak.go.id. Jangan sampai Oke. Cortex ID. Nah, itu bisa bisa aja dapat situs yang dipastikan lain ya. 99,99999%-nya itu bukan resmi dari DJP. DJP, Oke. bukan dari pajak ya, bukan dari. Tapi Jadi- pastiin pajak.go.id, Cortex djp.pajak.go.id. Jadi kawan pajak, untuk persiapan kita untuk melaporkan SPT tahunan, yang pertama kita harus punya atau sudah login, sudah punya akun ya Cortex dengan situs resmi cortexdjp.pajak.go.id. Ada lagi nggak Kak setelah kita punya Ya. akun Cortex yang perlu dipersiapkan nih Persiapkan, terkait SPT tahunan? sertifikat elektronik atau tanda tangan digital. Hmm, Kita nyebutnya kode kode otorisasi otorisasi DJP atau KO KODJP. DJP. Oke. Itu ketika teman-teman sudah dapat mengakses Cortex, itu nanti ada menunya, menu portal saya ya, portal saya. Dari Itu portal saya. Ya, dari menu portal saya terus profil, nanti di situ ada mengenerate Buat sertifikat elektronik. Nanti di situ diikuti langkahnya, mudah kok. Nah, kalaupun kawan-kawan pajak semua kebingungan nih, itu helpdesk di Bisa ke KPP KPP terdekat aja. itu dapat membantu, dapat Oke. memandu. Jadi di sini pesannya adalah bukan petugas yang melakukan, tapi Iya. teman-teman semua yang kalau misal dapat melakukan sendiri apabila sudah tahu, itu tutorialnya juga banyak, di YouTube juga banyak, baik di YouTube DJP pajak.go.id juga ada, atau kalau misalkan ada kesempatan, ada waktu, datang ke KPP terdekat. Tanya-tanya. Tanya, nanti akan dipandu. Tidak mesti ke KPP terdaftar. Contoh nih, saya misalkan home base-nya di Sumatera Selatan nih. Kakak orang Lahat Kak ya? Iya, ya orang Lahat. Nah, tugasnya kan di sini nih, Tugasnya di Lampung Bandar nih, Lampung. di Teluk Betung nih misal. Nah, di sini ada Balam 1, ada Balam 2, ada Ahmadiyah. Kalau sekedar hanya untuk berkonsultasi, silakan, nanti akan dipandu. Di sini juga DJP berkomitmen Mas, supaya apa? Supaya wajib pajak ini tidak ada kesulitan nanti dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang masif ini apa nanti? SPT tahunan. Iya, penting banget SPT tahunan ini kawan pajak semuanya. Jadi dua hal yang perlu dipersiapkan ya Kak Ramdan ya, kita simpulkan kegiatan kita hari ini di tema yang kedua, yaitu persiapan pelaporan SPT tahunan, bahwa kita harus segera memiliki akun Cortex dan segera mempersiapkan kode otorisasi DJP. Apa sih KODJP itu? KODJP itu adalah password atau sandi yang bisa kita gunakan untuk menandatangani surat atau produk-produk hukum yang bisa kita submit melalui Cortex ya, terkait dengan perpajakan kita. Di antaranya apa? SPT tahunan nih yang paling dekat nih kawan pajak. Jadi kita bikin seperti password gitu untuk KODJP mengganti ini. tanda tangan basah ya. Mengganti Kalau tanda dulu tangan basah, di bener. dokumen fisik Iya. hard copy ya, ini kan tanda tangan. Repot ya. Kita kan nggak bawa kan pena, masa beli ya pena dulu, bawa pena ya dulu, kan? terus masa iya ngukir di layar komputer kan Ya, nggak kan mungkin. nggak mungkin. Ya, maka Berarti dari kita itu DJP pakai tadi kode tanda tangan otorisasi. digital ya, kode Betul. otorisasi untuk tanda tangan digitalnya. Nah, Kurang lebih gitu makanya- Mas Willy. Makanya itu nggak bisa diwakilin ya Kak ya. Iya, yang bersangkutan. Malah minta buatin. Ya, kalau Ya. minta buatin password sendiri aja kadang-kadang lupa. Iya, jadi Apalagi baiknya memang dibuatin harus orang. orangnya langsung, karena apa? Di Benar. situ nanti akan diverifikasi nomor telepon Mas, Nomor nomor telepon. HP-nya. Mm-mm. Pastiin bukan nomor HP tetangga ya. Iya. Nah, email juga jangan email tetangga, Iya. email sendiri. Sekarang kalau misal nitip nih, kawan-kawan pajak nitip nih, nitip dong, ini aktivasi, bikinin KODJP. bikin KUDJP punya saya gitu. Lah emailnya gimana? Email siapa? Nomor teleponnya gimana? Iya. Terus ingat nggak sama passwordnya Nah nanti? gitu. Jadi memang untuk ini, karena ini menyangkut kepada kewajiban kita masing-masing, maka sebaiknya kita sendiri yang melakukan hal tersebut, Betul. tidak diwakilin oleh orang lain. Oke, jadi gitu ya kawan pajak semua, persiapkan diri kita untuk menghadapi pelaporan SPT tahunan pertama kalinya via Cortex nih. Siapkan akun Cortexnya, kode otorisasinya, baru kita ikuti, nanti akan ada sosialisasi yang dilakukan serentak seluruh Indonesia oleh para petugas-petugas penyuluhnya ya, dan juga panitia sih, apa namanya ya? Ya satgas ya. Satgas lah ya, Satgas. untuk satuan petugas yang akan melakukan penyuluhan bagaimana cara melakukan pelaporan SPT tahunan di Cortex. Yang penting kita udah siap akun Cortexnya dan KODJP-nya. Ya. Oke Kak Ramdan, kayaknya kita udah memasuki waktu mendekati asar nih Kak. Ya. Waktunya kita istirahat sholat, dan kita sementara
untuk episode ini kita tutup dulu bicara pajak kita pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan live IG kita selanjutnya. Kami tutup dan undur diri. Saya Billy dan Saya Ramdan. mengucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan sampai dengan saat ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sampai jatuh. Masih anu lagi. Kencing ini yang putaran di sini.